lebih keras lagi suaranya. Shalom. Ya, saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir malam hari ini. Amin. Ya, kita akan naikkan pujian. Mari kita berdiri. Ya, haleluya. Selama-lamanya kami memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu dan adik-adik. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita persiapkan hati kita juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tenangkan hatimu. Tinggalkan segala beban. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh hormat. Terima kasih Tuhan. Ujilah setiap hati kami Tuhan, biar kami lebih lagi dalam mengenal Engkau Tuhan.
Tuhan yang telah memelihara kami dari pagi sampai malam ini. Tuhan yang sudah menjaga, melindungi dan merawat kami. Kami ada di hadirat Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Sampaikan apa menjadi isi hatimu. Berbicara Engkau bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cik, silakan duduk. Haleluya. Filipi pasal yang 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Mari semua kembali kita berdiri. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Tetap kuat di tengah kesukaran, tetap kuat di tengah masalah atau keadaan yang tidak baik. Keadaan yang sedang terjadi sekarang ini membuat semua orang ketakutan. Takut iya, tapi jangan takut yang berkelebihan. Jangan terlalu takut. Saya tetap percaya bahwa krisis boleh ada, keadaan yang tidak baik boleh ada, tapi Tuhan tetap pelihara kita semua. Tuhan tetap pelihara kita semuanya. Kepada jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu hal kelaparan, aku tahu hal kelimpahan, aku tahu hal kekurangan. Di tengah krisis, di tengah situasi yang sulit, Rasul Paulus tidak goyah imannya. Rasul Paulus tetap kuat imannya. Keadaan yang terjadi di sekitar dia tidak membuat imannya goyah, tapi dia bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun yang saudara alami hari-hari terakhir ini, kita harus lebih sungguh-sungguh iring kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa dengan keadaan. Paulus menulis suratan Filipi ketika dia berada dalam penjara. Dalam penjara dia berkata sama-sama ayat 13. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Tadi dia singgung bicara kelaparan. Dia bisa menanggung ketika dia lapar. Dia tidak menyangkal Tuhan. Ketika dia kekurangan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ketika dia kelimpahan juga, dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang bilang kiri kanan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Haleluya. Segala perkara. Haleluya. Ibu Jen bersaksi tiba-tiba ada binatang apa? Ya? Belatung.
latung. Haleluya. Kalau ada yang begitu, tangkap satu bakar. Ya. Di rumahnya Pak Sudono dulu lagi berdoa, tiba-tiba ular masuk, nggak terlalu besar. Saya tangkap, langsung saya bakar. Ya. Segala perkara dapat kita tanggung. Saudara, jangan bergaul dengan orang yang selalu bilang susah, setengah mati, jangan. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu mengeluh, kita juga jadi lemah, betul? Kita harus bergaul dengan orang yang kuat dalam Tuhan. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Saya selalu bilang, jangan bersemut, semut-semut. Mengeluh dan bersemut itu sama. Sama. Ketika berkat banyak bersyukur, berkat sedikit. Tapi rata-rata orang mau bersyukur kalau banyak. Kalau sedikit dia bilang apa? Begini, Ji. Haleluya. Segala perkara itu luas. Bicara kekurangan, kelaparan, kelimpahan, ya. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena perut. Dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1. Rut pasal 1 ayat 1. Coba baca sama-sama. Rut 1 ayat 1 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Tanah Israel adalah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Alkitab mencatat ketika kelaparan terjadi, seorang yang bernama Elimelek dan istrinya Naomi meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti ke Moab, negeri orang asing, negeri orang kafir pada waktu itu. Elimelek seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan tanah Israel. Tuhan mampu memulihkan tanah Israel. Dan apa yang terjadi? Akibat tidak percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan, mereka akan dipimpin ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kalaupun terjadi kelaparan, tidak boleh meninggalkan Bethlehem, karena Bethlehem adalah rumah roti. Ayat 2 sama-sama baca. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Waktu saya ke Israel, saya bermalam di hotel yang namanya Hotel Bethlehem. Jadi Bethlehem itu ada cerita khusus buat saya. Di Hotel Bethlehem, rombongan peserta sudah mau jalan dan saya bilang saya sakit perut. Saya bilang sama tour leader, Pak siapa namanya, lupa namanya. Saya bilang, Pak, saya sakit perut, saya naik ke atas dulu buang air. Dia bilang, oh iya Pak. Ya, pas saya turun di bawah, kosong. Rombongan sudah pergi.
Saya bilang kalau di Jakarta naik Grab, apalagi di Makassar jalan kaki boleh. Ini di Bethlehem, di Palestina, di Israel. Belajar ya. Apapun keadaanmu jangan bersemut. Apapun keadaanmu jangan mengeluh. Apapun keadaanmu jangan pernah menyalahkan orang lain. Ketika saya ditinggalkan rombongan, saya hanya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau punya cara untuk membawa saya bisa bertemu dengan rombongan. Ya. Setelah saya berdoa, saya duduk di sofa, tiba-tiba datang Mercy dan turun yang punya Mercy. Tiba-tiba dia lihat ke saya. Dia bilang, dari Indonesia. Saya bilang, iya. Dengan rombongan siapa? Saya sebut rombongan. Dan dia bilang, wah sudah jalan. Tahu nomor telepon tuh leadernya? Saya tidak tahu. Dia bilang, aduh. Kemudian dia ke informasi, dia bicara sama pelayan di situ dan tiba-tiba sudah datang dekati saya. Dia bilang, mari ikut saya, naik mobil saya. Situ di istirahat saya naik Mercy. Saya naik di Mercy, saya mobil pribadi yang bawa, enak juga nih, disetirin dan diantar ke rombongan. Ya, saya belajar di sini bahwa kalau ada sesuatu yang merugikan kita, jangan pernah bersungut, jangan marah-marah. Saya tiba dengan rombongan, saya bilang, Pak, siapa namanya? Bapak, bukan saya yang salah ya, Bapak yang salah. Untung dia mengaku dosa. Iya Pak Doni, saya yang salah. Saya lupa Pak Doni masih di kamar mandi. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dia mungkin Pak David, jangan macam-macamnya. Itu Pak David yang belum bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kelaparan, meninggalkan tanah yang dijanjikan karena kelaparan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika sudah menghadapi persoalan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Ya. Akibat meninggalkan rumah roti, apa yang terjadi? Ayat 5. Sama-sama ayat 5. 3, 2, 1. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, dan matilah juga yang tadi siapa? Mahlon dan Kilion. Akibat meninggalkan Tuhan, meninggalkan tanah yang dijanjikan, maka mereka harus mengalami namanya malapetaka, mengalami yang namanya kematian. Ya, mengalami yang namanya kematian. Saya bandingkan dengan kisah dari Yakub. Ya, kisah dari Yakub itu, Yakub sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Yakub ketika terjadi kelaparan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Kejadian 26 ayat Kejadian 26 ayat 1. Kejadian 26 ayat 1 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini Terus? bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Haleluya. Sebab itu Ishak ingin ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terjadi kelaparan, ada niat dari Ishak untuk
meninggalkan tempat di mana Tuhan taruh. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Ya. Karena di Mesir tidak terjadi kelaparan, maka Ishak ingin pergi ke Mesir dan diam di negeri itu. Tetapi firman Tuhan berkata, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu kita harus taat saja. Ya. Jangan melangkah, taat saja. Dan Alkitab mencatat ketika Ishak taat, karena Alkitab berkata bahwa jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan Ishak menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang keempat, baca lagi. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Ishak akan diberkati seperti Tuhan memberkati Abraham. Dan saudara baca kisah selanjutnya bagaimana Ishak diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Ya, Ishak diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan karena dia taat kepada firman Tuhan. Dia tidak lari dari panggilan. Dia tidak lari dari kehendak Tuhan. Dia dengar firman Tuhan dan Tuhan memberkati Ishak berlimpah-limpah. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali dalam pembacaan kita dalam tetap kuat di tengah krisis, tetap kuat di tengah keadaan tidak baik. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang pertama, kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita bisa menanggung segala perkara kalau kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri mampu. Kita harus berkata, saya tidak kuat, tapi saya punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang kuat. Percayalah, kalau engkau menaruh kekuatanmu kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Yesaya 41 ayat 10. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang pertama Tuhan bilang apa? Jangan takut. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan akan disertai Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Jangan bimbang dengan keadaan yang sedang terjadi.
memang ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Selalu kita dengar ekonomi dunia tidak baik-baik saja, tapi saya tetap percaya Tuhanku Tuhan yang baik. Dia mampu memberikan, mencukupkan apa yang saya butuhkan dan saudara butuhkan. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Haleluya. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, percayalah, kita aman. Kalau Tuhan pegang tangan kita, maka Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Saya percaya krisis tahun 2026 akan berlalu karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Krisis pasti berlalu. Haleluya. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetap berharap terus kepada Yesus, bersandar kepadanya, jangan tawar hati. Tetap taruh pengharapan kita kepadanya, sebab Dia akan menolong kita. Dia tahu kesusahan saya, Dia tahu kesusahan saudara, dan Dia pasti menolong kita semuanya. Mari semua kita berdiri. Takkan mungkin ku lepas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mereka datang menyerahkan masalah, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan mereka kepada Engkau. Engkau tempat pengungsian pada waktu susah. Engkau tempat mereka berlindung, berteduh. Engkau yang dapat menolong umat-Mu, menolong gembala sampai kepada jemaat eklesia. Dan malam ini hamba berdoa, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah Zoom, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong engkau dalam masalah. Masalahmu terselesaikan, masalahmu tertolong dalam nama Yesus. Engkau yang sakit malam ini dari tempat ini, hamba melepas berkat dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit di tempat ini menjadi sembuh. Engkau yang sakit di tempat ini disembuhkan. Engkau yang sakit di rumah disembuhkan. Engkau yang sedang dalam pergumulan malam ini, Tuhan menolong engkau dalam pergumulanmu. Dalam nama Yesus, pergumulanmu terselesaikan. Bapa, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sedang dalam penderitaan yang sangat amat. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Hamba percaya
Di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, gembala dan jemaat eklesia tetap ditolong Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan. Kami tidak takut dengan hari esok, sebab hari esok ada dalam tangan Tuhan dan kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih semua jemaat eklesia dimanapun mereka berada, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, dan dimuliakannya. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan, dan terimalah olehmu berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengakhiri ibadah doa kami. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan